Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Video kali ini kita bakal coba bikin satu aplikasi sederhana ya, untuk memonitor suhu dan juga temperatur. Alatnya itu yang saya pakai, pertama adalah Node MCU ESP8266 versi 3 ya, yang Lolin. Kemudian untuk sensor suhunya, saya pakai DHT22 teman-teman. Di video ini, saya asumsikan teman-teman itu udah install Arduino IDE dan juga Node MCU ESP8266-nya. Jadi kita bisa fokus untuk bikin fiturnya aja gitu. Kita masih pakai teknologi Laravel 12 dan juga database-nya kita pakai MySQL ya. Jadi teman-teman wajib banget simpen project-nya di dalam folder web servernya. Teman-teman mau pakai XAMPP mangga, mau pakai Laragon mangga, atau mau pakai aplikasi yang lainnya juga mangga. Yang penting adalah catatannya teman-teman harus simpan project-nya di dalam web servernya punya teman-teman masing-masing gitu. Pertama kita bikin projectnya dulu ya. Misalkan namanya adalah DHT IoT gitu. Kita pilih yang none aja teman-teman. Karena kita sebetulnya nggak perlu apa-apa ya selain dari si project Laravel ini gitu. Database-nya kita pakai MySQL aja. Oke. Kita pilih dulu semuanya no ya. Kalau udah baru kita buka teman-teman. Oke, sip ya. Seperti biasa kita setting bagian .env-nya dulu teman-teman. Nah, kita setting bagian database-nya ya. Oke. Teman-teman tinggal sesuaikan aja kira-kira kebutuhan database-nya seperti apa. Kalau udah kita bikin model baru ya. Plus migrasinya aja. Kasih aja namanya DHT teman-teman. Nah, kayak gini. Kita buka di migrasi. Kita bikin temperatur dan juga humidity gini teman-teman. Kalau udah, kita baru migrate aja. Oke, sip. Selesai teman-teman. Terus selanjutnya kita buka web.php. Nah, di sini kan ada halaman welcome ya. Nanti kita ganti nih, pakai template-nya Bootstrap aja. Teman-teman silakan cari Bootstrap ya. Kemudian ambil yang ini nih. Di bagian dokumen, introduction, kita ambil yang ini aja template-nya langsung gitu. Kita paste dia di sini teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman buka website namanya CDN.js ya. Cari aja jQuery gitu deh. Kalau udah kita copy bagian ini. Terus kita paste dia di sini. Di paling atas bagian script ya. Oke, nah kemudian bikin text script baru. Kita tulis jackie.ready gitu ya. Alert. Nah, udah kayak gini aja. Untuk ngetes gitu kira-kira nanti si jQuery-nya itu sukses enggak gitu ya di load. Kita tinggal jalanin teman-teman. Nah, kalau udah, kita coba refresh bagian ini ya, 127. Nah, pastikan dia working kayak gini, berarti udah oke semuanya teman-teman. Kita balik lagi di sini ya. Buka terminal baru. Kita bikin satu controller baru ya. Misalkan adalah DHT22 controller. Nah, kalau udah, kemudian kita masuk ke web.php teman-teman. Kurang lebih konsepnya kayak gini teman-teman. Jadi kita bakal bikin dua root di dalam aplikasi Laravel-nya ya. Root yang pertama yang warna hijau ini, fungsinya itu dia bakal nge-update data ke database. Yang diupdate adalah data temperatur dan juga humidity gitu ya. Yang diambil dari si Node MCU-nya gitu. Jadi Node MCU-nya kirim data, kemudian kita simpan ke dalam database. Nah gitu. Sementara root yang kedua, nah yang ini nih, fungsinya itu dia nge-get data dari database gitu ya. Yang dia get adalah humidity dan juga temperatur. Lalu nanti kita bakal set, misalkan nge-get datanya per 2 detik ya. Nah nanti nilainya kita bakal kirimkan ke welcome.blade. Sekarang kita masuk di sini, bikin root baru metodenya get ya. Misalkan update data gitu. Kita tulis di sini misalkan pertama adalah temperatur slash, kedua adalah humidity. Kita arahkan ke DHT controller. Nah, kayak gini teman-teman. Kita bikin metodenya ya.
Nah, kayak gini teman-teman. Untuk nge-update data itu, nanti kan kita harus tahu data mana yang mau di-update gitu ya. Sementara aplikasi ini baru banget dibikin dan nggak ada datanya gitu ya. Maka kita akali pakai konstruktor teman-teman. Jadi jaga-jaga aja. Sebetulnya kalau teman-teman mau isi langsung datanya juga mangga. Kalau saya sih biasanya kayak gini aja langsung. DHT count gitu ya. Kita cek dulu data DHT-nya ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya kita create kayak gini teman-teman. Gitu. Jangan lupa di bagian modelnya teman-teman tambahkan protected guarded kayak gini ya. Nah kalau udah, kan berarti sekarang konstruktornya udah jalan, otomatis data pertamanya udah ada kan. Kita tinggal tulis di sini DHT gitu ya. Udah kayak gini aja. Selesai teman-teman. Untuk update datanya pasti udah oke. Tinggal selanjutnya itu kita bikin metode untuk nge-get datanya. Bikin aja DHT gitu ya. Nah, sesimpel ini aja teman-teman. Untuk nge-update dan juga nge-get datanya. Kita bikin root untuk get datanya ya. Nah, oke. Kalau udah, baru kita main-main di dalam welcome.blade-nya. Gitu teman-teman. Pertama di sini saya bisa tulis kontainer gitu ya. Bikin aja H1. Kemudian bikin row, bikin call 6. Nah, gini. Bikinnya 2 teman-teman, kayak gini ya. Di sini saya kasih dia justify. Oh, sorry, ini dibuka 6. Kasih aja 3. Nah, gini. Oke, kemudian saya bikin di sininya itu kelasnya card. Lalu di sini bikin card body. Nah, harusnya gini teman-teman. Sorry. Tulis aja misalkan yang pertama itu adalah temperatur gitu ya. Nanti di sini kita bikin kayak gini teman-teman. Spannya kita kasih ID temperatur. Nah, kayak gini teman-teman. Oke ya. Yang call 3-nya hapus aja. Kita copy bagian ini. Kita tulis di sini humidity gitu ya. Humidity. Oke, beres teman-teman. Kita tinggal cek hasilnya ya. Di sini kita refresh aja. Nah, oke sip teman-teman. Oh, ininya nggak di tengah ya. Gampang, kita set aja dia pakai kelas text center. Kemudian yang ininya kita hapus. Terus tadi kayaknya dia kurang. Nah, kayak gini, ininya kasih PY 5. Oke, biar agak di tengah dikit teman-teman. Refresh. Nah, sip ya. Kali ini tampilannya sederhana banget. Karena fokus kita itu adalah gimana caranya ngirimin data gitu ya dari Node MCU ke dalam si Laravel. Kemudian ditampilkan di dalam aplikasi Laravel. Nanti teman-teman silakan modifikasi aja sesuai dengan seleranya masing-masing. Sekarang kita bakal eksekusi get datanya teman-teman. Kita buka inspect aja langsung di sini, kemudian konsol ya. Lalu balik ke terminal, ke Visual Studio Code. Kita bikin function di sini. Get data gitu. Nah, pakai Ajax teman-teman, Jackie Ajax. Nah, udah. URL-nya itu kan /get data. Nah, ini kayak gini. Kita log response. Tinggal kita bikin di sini set interval teman-teman. Set interval. Misalkan kita mau panggil per berapa detik ya? 2 detik gitu ya. Kita panggil di sini get data. Udah kayak gini aja. Kita cek sekarang ya. Karena kita tadi udah pakai konstruktor dan kita belum punya data kan ya, maka otomatis datanya dibuatkan teman-teman. Kita refresh aja. Tuh, datanya udah masuk kan. Tuh, per 2 detik ya. Tinggal si nilai yang temperatur dan humidity ini, kita simpan dia di sini teman-teman. Caranya, karena di sini kan saya udah punya span ya, dengan ID temperatur dan span dengan ID humidity. Di sini gampang. Kita bikin misalkan let temperatur.
Nah, kayak gini. Kita tinggal timpa aja nih teksnya teman-teman. Udah, selesai. Kayak gini aja, terus kita refresh, baru dia ada isinya nanti. Tuh, 0 derajat gitu ya. Oke. Nah, supaya dia nilainya berubah, kita harus panggil root yang ini teman-teman. Sekarang kita tes aja pakai root yang ini nih. Cara panggilnya itu, kita bikin aja tab baru. Nah, kayak gini. Saya minimize ya. Nah, segini ya. Tadi kan URL-nya itu adalah update data, kemudian slash nilai temperaturnya berapa, umpamanya 32,780 gitu ya. Kemudian slash nilai untuk humidity-nya. Saya tulis humidity-nya 80. Saya enter di bagian update data. Nah, dia otomatis mengupdate teman-teman. Gitu, jadi seolah-olah real time ya. Karena kita set datanya itu dipanggil per 2 detik. Kalau teman-teman penasaran, silahkan rubah lagi aja jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi sekarang, si metode update dan juga nge-read datanya itu udah oke. Tinggal kita eksekusi bagian update data yang ini nih, di dalam node MCU-nya, gitu ya. Jadi si DHT22 ini kan dia punya 3 pin ya. Nih, ada pin negatif atau ground gitu ya. Kemudian out untuk nanti pin digital, kemudian plus-nya untuk voltasenya teman-teman. Jadi silakan teman-teman rangkai aja dulu kayak gini. Terus di bagian ESP266-nya gitu ya, 8266-nya si node MCU, kita masukin aja yang ground itu, kita simpan dia di ground. Yang positif kita simpan di 3 volt kayak gini. Kemudian yang pin out-nya itu kita simpan misalkan dia di dalam pin D3. Nah, jadi kayak gini aja teman-teman. Kalau udah, kita siap tinggal upload aja kodenya ke sini teman-teman. Gampang ya. Pertama, teman-teman silakan buka Arduino IDE, terus buka ke bagian Library Manager, cari DHT22 ya, kayak gini. Teman-teman perlu install Library Manager-nya itu yang by Adafruit. Nah, kita install aja. Nah, kalau udah beres kayak gini, selanjutnya teman-teman setting bagian port ini ya. Nah, pastikan boardnya itu adalah node MCU, kemudian portnya disesuaikan aja. Terus kita harus tes dulu bagian example ya. Kita cari DHT22 sensor library nih, yang ini. Pilih yang undefined sensor aja. Jadi nanti dia ngebukain dokumen baru. Kan kita harus tes dulu kira-kira DHT22-nya jalan nggak gitu ya. Pertama itu, kita ganti definisi pin-nya ganti jadi D3 ya, sesuai yang tadi di awal. Kemudian kalau teman-teman pakai DHT selain 22, ya tinggal disesuaikan aja di sebelah sini. Tinggal komentari kemudian aktifkan bagian ini gitu, misalkan untuk DHT11 gitu ya. Terus di bagian serial begin ini ganti jadi 115200 teman-teman. Kalau udah silahkan di-upload aja. Kita harus tes dulu gitu ya. Si DHT-nya jalan nggak gitu. Nah, kalau proses uploadnya teman-teman ada yang gagal, misalkannya stuck di berapa persen, teman-teman cabut aja dulu pin power yang nyambung ke node MCU-nya. Nah, kalau udah beres, baru teman-teman buka di serial monitor, pastikan ininya pilih 115200 ya. Terus teman-teman silahkan koneksikan lagi DHT22-nya ke node MCU. Nanti kalau semisalkan DHT-nya itu udah terkoneksi ke node MCU, pastikan punya teman-teman juga temperatur dan humidity-nya berhasil ditampilkan ya di serial monitor. Kalau udah, berarti kita tinggal kirimkan aja nih data temperatur dan humidity ke aplikasi Laravel kita. Gitu teman-teman. Pertama di sini kita hapusin dulu ya komentar yang nggak perlunya teman-teman, biar nggak terlalu numpuk. Terus kita panggil library untuk node MCU-nya, ESP8266-nya. ESP8266
WiFi teman-teman. Nah, kayak gini. Speed 8266. Sekarang yang kita ambil adalah HTTP client. Ini untuk mengkoneksikan ke web server kita ya. Ininya saya hapus juga. Nah, gini biar jauh lebih simpel teman-teman. Sekarang di sini saya bikin konfigurasi WiFi gitu ya. Kita bikin kayak gini, SSID. Nah, silahkan diisi oleh jaringan teman-teman masing-masing. Jadi nanti pastikan si Node MCU dan laptop teman-teman itu ada di satu jaringan yang sama ya. Oke, kayak gini. Kemudian ke bawah lagi. Nah, bagian setupnya ya kita main. Pertama kita mainin di sini nih. Kita kasih delay dulu 1 detik ya untuk inisialisasi koneksi ke WiFi-nya. Nah, kayak gini deh. Untuk start WiFi-nya itu, perintahnya adalah begin teman-teman kayak gini. Tinggal kita masukin SSID dan passwordnya. Ini adalah variabel yang tadi kita buat di sini ya. Nah, yang ini harus sama artinya. Terus kita lakukan while aja, looping. Kalau misalkan si WiFi-nya itu gitu ya, selama tidak terkoneksi teman-teman. Kita bikin delay 500. Lalu kita munculkan ya mungkin semacam seperti animasi lah kayak gini. Jadi nanti ada menghubungkan WiFi kemana gitu ya. Kemudian titik. Nah, baru nyambung ke WiFi-nya gitu. Kalau udah nyambung gitu ya, kita kasih tahu si usernya teman-teman. Kalau teman-teman ingin dapatkan kira-kira IP dari .mcu-nya berapa, kita bisa tulis kayak gini. IP address. Nah, WiFi lokal IP. Nah, ini untuk ngedapetin IP dari node MCU-nya gitu. Terus kita ke sini. Nah, ini kita nggak perlu ya. Kita hapus juga. Yang serial print ini nggak perlu juga teman-teman. Kita hapus aja. Yang ininya juga sama, kita nggak perlu hapus. Nah, jadi jauh lebih rapi sekarang. Kita masuk ke looping ya. Nah, ini nih. Saya hapus aja. Kita start dari nol biar nggak bingung. Oke, nah kayak gini ya. Jadi untuk baca si temperatur itu, metodenya adalah temperatur, kemudian get event. Kita ambil done event teman-teman. Kita ambil objek yang ini nih. Nah gitu. Kemudian kita simpan di dalam sebuah variabel. Temperatur sama dengan nah kayak gini aja. Tinggal kita sekarang read humidity.
Oke, mantap teman-teman. Jadi ini cara untuk ngebaca nilai dari temperatur dan humidity-nya. Terus kita cek dulu kira-kira DHT-nya normal atau enggak gitu ya. Kalau tidak ada nilai dari temperatur atau gitu ya. Nah, kayak gini. Kita bikin aja serial. Terus kita return biar stop dia. Kalau misalkan kebaca, kita print aja kayak gini nilainya. Kalau kebaca gitu ya. Kalau yang humidity itu kan berarti dia persen ya teman-teman. Hitungannya nah kayak gini nanti dia. Kalau yang temperatur itu berarti ini kayak gini. Nah, oke, sip ya. Jadi baca dulu temperatur, kemudian tampilkan. Oh, ini harusnya di luar teman-teman, sorry. Kita cut, bukan di dalam if-nya ya, tapi di luar if-nya. Nah, di sini maksud saya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal kirimkan datanya ke Laravel. Caranya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada gitu ya, koneksi yang nyambung, kita tulis HTTP client. Nah, kita panggil library-nya. Kemudian wifi client. Nah, kita tulis juga client. Kita bikin variabel URL untuk si aplikasi Laravel kita ya. Caranya kayak gini. Nah, terus teman-teman perlu cek dulu IP dari laptop teman-teman itu berapa gitu ya. Caranya kalau yang di Windows itu kan tinggal buka terminal kemudian tulis ipconfig gitu ya. Kalau IP saya ini gitu. Kemudian slash, terus nama folder project teman-teman di dalam htdoc-nya apa? Kalau saya ini. Kemudian public, kemudian update dash data ya sesuai dengan di dalam root.php-nya. Kemudian kita slash lagi, kemudian titik koma. Jangan sampai salah teman-teman. Kemudian kita concat aja si URL-nya gitu ya. Kita rubah menjadi string. Nilai jadi temperatur kayak gini. Kemudian kita tambahkan dengan slash lagi, tambahkan lagi, kirimkan lagi jadi string nilai dari humidity. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau terkirim, print. Mengirim data ke gitu ya. Nah, hati-hati di bagian ini teman-teman. Biasanya kita suka keliru, kadang-kadang kelewat tanda slash 1 itu pasti nggak akan jalan ya. Jadi saya ulang, ini adalah IP dari laptop teman-teman. Kemudian yang bagian ini adalah nama project di dalam htdoc. Public itu harus ditulis, kemudian update datanya adalah root di dalam web.php-nya yang di aplikasi Laravel gitu ya. Cara kirim datanya itu kayak gini aja. HTTP begin gitu ya. Jaringannya apa? Kan wifi ya. Client. URL-nya kemana? Tulis aja URL. Gitu. Kemudian kita tulis juga HTTP code yang dikirim dari si HTTP-nya nanti. Jadi kita lakukan pengkondisian kayak gini. Kalau lebih dari 0 gitu ya. Print.
kita bisa kayak gini, misalkan HTTP ini untuk hitungan float teman-teman, untuk tipe data float maksud saya. Nah, kita bikin variabel untuk nerima respons dari Laravel-nya. Biasanya sih suka disebut payload ya. Kan suka ada tuh, misalkan data berhasil terupdate gitu ya. Nah, data berhasil dirubah gitu. Nah, itu kita simpannya di dalam payload ini, teman-teman. Oke, nah kalau gagal, kalau tidak ada koneksi yang masuk gitu ya, kita tulis errornya itu pakai float juga sama, kayak gini. HTTP error to string namanya. Oke, sip. Yang ini opsional teman-teman. Teman-teman bisa lakukan seperti ini untuk debugging yang lengkap ya. Atau enggak bisa juga tulis aja serial println gagal mengirim. Nah, itu sama aja teman-teman. Cuman enaknya kalau kita lakukan kayak gini, nanti si kode errornya itu jelas berapa gitu ya. Terus di luar dari else, kita tulis HTTPN. Nah, kita putuskan koneksinya. Maksudnya adalah kita stop kirim data ke si Laravel-nya kalau udah sukses gitu ya. Oke. Ini kan masih di dalam blok if ya. Yang ini nih. Nah, ini kan tuh. Tinggal kita bikin else-nya lagi. Kalau misalkan gagal tersambung gitu ya ke wifi, kita tulis saja wifi tidak terkoneksi gitu. Nah, wifi jangan diputus tapi di reconnect teman-teman. Oke, mantep. Terus setiap proses ini kita kasih delay umpamanya biar tidak lama-lama 3000 detik aja. 3 detik maksudnya. Oke, sip ya. Ctrl T untuk merapihkan kodenya. Terus kita coba untuk upload teman-teman. Mudah-mudahan gak ada yang error. Nah, sorry ini tipe harusnya underscore. Nah, kayak gini teman-teman. Sorry. Upload ulang lagi aja. Gampang. Ini juga ada yang error, kita cek ya. Katanya struktur sensor no name humidity. Oh, nggak ada humidity. Saya lupa kalau nggak salah itu relatif. Nah, kalau nggak salah sih gini. Upload ulang lagi aja. Jadi maksudnya kalau yang temperatur itu betul kita sebutnya temperatur. Tapi kalau yang humidity harusnya seperti ini. Kita tinggal tunggu lagi aja teman-teman. Kira-kira ada yang error lagi nggak gitu. Oke, aman ya. Nggak ada yang error nih. Tinggal kita nanti cek di serial monitor kira-kira nyambung nggak ke jaringan kita. Kalau udah nyambung, kita cek lagi datanya nyampe nggak ke server. Gitu teman-teman. Kita buka di serial monitor ya. Nah, gagal baca sensor DHT katanya ya. Kalau kayak gini gampang aja, teman-teman tinggal cabut pin dari power dan juga groundnya, terus disambungin lagi. Itu pasti udah oke. Sekarang kita tinggal sambungin nih bagian DHT ini ke dalam si node MCU-nya ya. Saya punya groundnya, kita simpan di ground seperti biasa. Yang ini nih, oke. Yang 3 voltnya saya juga simpan di 3 volt ya, yang bagian positif. Kemudian satu lagi itu
bagian outputnya saya simpan di D3 teman-teman. Oke, kayak gini aja ya. Tuh. Tinggal kita lihat di serial monitor kira-kira berhasil nggak terkoneksi gitu. Sekarang bisa kita lihat di serial monitor dia udah main teman-teman. Dari sini kelihatan, katanya temperaturnya sekian, kelembabannya sekian, kemudian kirimkan ke server Laravel juga status kodenya udah 200, berarti udah nyampe. Nah sekarang kita tinggal cek di aplikasi Laravelnya dia terupdate enggak gitu ya. Untuk cara pengecekannya gampang aja, teman-teman tinggal pegang sensor DHT-nya kayak gini, kemudian lihat di dalam aplikasi Laravel secara otomatis temperatur dan humidity-nya itu ikut terupdate. Pasti nilainya sama seperti yang di dalam serial monitor teman-teman. Oke, sip. Mantap ya. Oke teman-teman, jadi gitu ya caranya untuk bikin satu aplikasi yang bisa ngemonitoring temperatur dan juga suhu. Kita pakai Node MCU, kemudian kita koneksikan ke aplikasi Laravel kita gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya berharap banget teman-teman bisa kembangkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan jangan lupa stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.